Bayangkan berjalan turun di sebuah tangga, tapi tak pernah sampai ke bawah. Sekelompok orang terjebak di dua tempat berbeda, buah tangga darurat yang tak berujung, dan sebuah jalan lurus yang terus berulang. Waktu terus berjalan, tubuh mereka terus menua, tapi dunia di sekitar mereka tak pernah berubah. Tanpa makanan yang cukup, tanpa jalan keluar, mereka dipaksa bertahan hidup di dalam lingkaran ruang dan waktu yang kejam. Inilah The Incident, kisah tentang hukuman tanpa penjara, dan tentang manusia yang harus hidup selamanya bersama kesalahan mereka sendiri. Jangan lupa subrek sama tombol ring. Oke. Film ini dimulai dengan adegan kilas balik seorang wanita tua yang terbaring di eskalator. Diikuti potongan-potongan adegan pasangan pengantin baru. Mereka memasuki rumah mewah, dan tepat ketika menunggu di depan lift, potongan-potongan adegan tersebut berganti dan membawa kita ke masa kini, di mana seorang pria menunggu lift terbuka untuk masuk ke tempat tinggalnya. Pria itu bernama Carlos. Ia kemudian masuk ke ruangannya. Di dalam, saudaranya yang tinggi menyambut Carlos dengan tergagap. Carlos bingung apa yang sebenarnya terjadi, kenapa dia gugup dan panik. Padahal Carlos punya kabar baik untuk disampaikan kepadanya. Tapi Daniel, pria tinggi itu tak mendengarkan. Kemudian, Daniel meminta maaf, membuat Carlos semakin bingung. Sebagai jawaban kebingungan itu, seseorang masuk dan berbicara, memperkenalkan diri sebagai detektif. Detektif itu mengarahkan pistolnya ke mereka, sambil menjelaskan pengakuan Daniel kepadanya. Karena takut dibawa ke kantor polisi, mereka berkelahi dengan detektif itu dan kemudian berlari keluar dari apartemen. Carlos memastikan membawa ranselnya, lalu mereka berlari menuruni tangga. Namun, detektif itu menembak kaki Carlos, menghentikan keduanya. Sejenak, detektif itu melihat pistolnya dengan terkejut, lalu menjatuhkannya ke lantai. Kemudian, terdengar suara ledakan dari suatu tempat dan teriakan Daniel membuat detektif itu kembali waspada. Dia mengambil pistolnya dan mengancam kedua pria itu untuk ikut dengannya. Di lantai pertama, detektif itu menyadari ada lebih banyak tangga yang turun. Kesal, dia bergumam tentang betapa membingungkannya bangunan itu, dan terus turun. 9, 8, 7, dan 1, 9 lagi. Mereka tak menemukan ujung tangga. Carlos berpikir dia mengalami halusinasi akibat peluru di kakinya. Di sisi lain, situasi tersebut membuat detektif marah, yang menduga kedua saudara ini telah memberinya semacam narkoba dan membuatnya halusinasi. Meskipun dalam keadaan seperti itu, dia memerintahkan kedua saudara itu untuk tetap di tempat mereka, lalu dia berlari turun tangga sekali lagi. Semua akal sehatnya hilang ketika, setelah berkeringat sepenuh tenaga, dia bertemu kembali dengan kedua saudara itu di tempat yang sama. Kini, mereka yakin bahwa mereka terjebak dalam semacam lingkaran waktu. Setelah merenungkan situasi tersebut, pikiran Daniel juga terfokus pada fakta bahwa saudaranya terluka dan perlahan-lahan mulai kehilangan kesadarannya. Dia mendesak detektif untuk mencari jalan keluar. Namun, tak peduli seberapa keras detektif itu mencoba, dia tetap memutari tangga itu tanpa ujung. Saat ini, satu-satunya yang mereka miliki adalah obat penghilang rasa sakit untuk Carlos, mesin penjual otomatis makanan dan minuman. Setelah mendapatkan suplai makanan, mereka mengikat kaki Carlos sebagai pertolongan pertama, memberinya obat penenang dan membiarkannya beristirahat. Detektif itu mengungkapkan bahwa dia tak berniat menembak Carlos. Niatnya hanya ingin memberi tembakan peringatan, namun siapa sangka peluru itu justru mengenai kakinya. Beberapa jam kemudian, Carlos tersadar, namun badannya sudah dingin, nafasnya berat, dan kulitnya mulai pucat. Perlahan-lahan mulai kehilangan kesadaran karena terlalu banyak kehilangan darah. Pada akhirnya, Carlos meninggal di tangga itu, dipelukan saudaranya. Di sisi lain kota, seorang pria bermain dengan seorang gadis kecil. Di ruangan yang sama, seorang anak laki-laki melakukan halnya sendiri. Mereka adalah anak-anak pacar pria itu. Mereka sedang mempersiapkan perjalanan jauh untuk liburan bersama, dan pacarnya sibuk menyiapkan barang-barang yang dibutuhkan. Mereka berangkat tak lama setelah itu. 3 jam perjalanan, mereka berhenti di pom bensin untuk buang air. Sambil menunggu ibu menyelesaikan urusannya, pria itu berbicara dengan gadis kecil itu dan berusaha mendapatkan kepercayaannya karena dia akan jadi ayah barunya. Oleh karena itu, dia menawarkan minumannya kepada gadis itu. Gadis itu ragu-ragu pada awalnya, tapi setelah berpikir sejenak, dia meneguk sedikit. Tak lama setelah itu, ibunya memanggil gadis itu untuk juga buang air. Sebagai tanda kepercayaan, gadis itu menyerahkan barang berharganya, inhaler, kepada pria itu dan meminta dia untuk menjaganya. Pria itu berjanji akan melakukannya.
Setelah buang air, pacarnya marah kepadanya karena gadis itu meminum minuman energi yang belum boleh untuk usianya. Kemudian saat melanjutkan perjalanan, gadis kecil itu kesulitan bernafas dan dia mengalami serangan asma karena minuman itu. Pacarnya menceramahinya dengan brutal. Di samping gadis itu, kakak laki-lakinya mencoba menenangkannya, tapi tak berhasil. Mereka berhenti di pinggir jalan untuk memakai inhaler lebih dulu. Pria itu ingat bahwa dia membawa inhaler gadis itu dan dengan terburu-buru mengambilnya dari saku dadanya. Namun, dia pasti sedang ceroboh karena menjatuhkan benda itu ke tanah dan menginjaknya. Inhaler itu pecah menjadi 2 bagian. Pacarnya memarahinya lagi saat mereka kembali ke mobil. Anak laki-laki itu berada di dalam mobil sambil menonton ibunya melontarkan kata-kata kasar pada pria itu, yang hanya bisa menyerap dan mengabaikan sebagian dari kata-kata itu. Di samping anak laki-laki itu, adiknya sibuk mengatur nafasnya sambil menonton pertengkaran yang sama. Pertengkaran semakin memuncak saat serangan asma gadis itu semakin parah. Namun, sejenak mereka mengesampingkan pertengkaran mereka. Mereka mencoba mencari pertolongan ke pom bensin pinggir jalan, namun tak ada orang di sana. Kemudian, rasa panik lain mulai merayap ke dalam diri mereka. Demi gadis itu, mereka memutuskan untuk kembali ke rumah mengambil inhaler cadangan. Namun, kembali hanya akan memakan waktu terlalu lama yang akan berdampak buruk bagi putrinya, membuat mereka semakin panik detik demi detik. Tapi pria itu pada akhirnya lebih memilih kembali. Di perjalanan, pria itu semakin bingung dengan setiap detiknya yang berlalu. Dia merasa aneh dan janggal. Dia yakin bahwa dia telah melewati pom bensin dan tanda jalan yang sama berulang kali. Dia merasa mereka hanya berputar-putar. Mereka kembali ke jalan dan mencoba menenangkan gadis itu sebisa mungkin. Melihat tanda jalan yang sama untuk kesekian kalinya, pria itu menghentikan mobil dan turun. Keterkejutan tergambar di wajah anak laki-laki dan ibunya saat pria itu memberitahu mereka bahwa dia akan mencari bantuan dengan berjalan kaki. Tak lama kemudian, dia menjauh berjalan ke semak-semak memunggungi mereka. Wanita itu yang menunggu di mobil bersama anak-anaknya terombang-ambing emosi, jadi mulai mengemudi dan meninggalkan pria itu. Melihat apa yang terjadi, anak laki-lakinya mengingatkan ibunya tentang bahaya mengemudi karena dia tak memiliki SIM. Tapi ibu itu tak menghiraukannya. Sebaliknya, dia malah menginjak pedal gas lebih keras sambil mengulang mantra barunya. Ini hanya mimpi. Bangunlah, Sandra. Tak peduli seberapa keras ibu itu memukul dirinya sendiri dan berteriak mengulang mantra itu, jalan itu tetap berulang. Anak laki-laki itu melihat ibunya seperti mulai stres, secara sembrono melawan yang tak diketahui, sementara adik perempuannya kini telah kehilangan kesadaran. Mobil berhenti sejenak dan anak laki-laki itu turun dan menggendong adiknya bersamanya. Bahkan saat itu, ibunya tak peduli dan tetap menginjak pedal gas. Dia melaju pergi lagi, berulang kali melewati anak-anaknya, hingga akhirnya tak tahan lagi dan dia kembali ke pom bensin dan meringkuk diam tak berdaya. Di jalan, anak laki-lakinya itu terbaring bersama adiknya yang tak menunjukkan tanda-tanda bangun. Dia hampir berbaring ketika dia melihat bercak merah yang semakin besar di kejauhan. Itu adalah calon ayah tirinya. Dia berdiri dan mencoba mendekatinya. Wajahnya tak menunjukkan apa-apa, tapi dia berharap kabar baik dari pria itu. Pria itu hanya memberi kabar biasa. Kita terjebak. Matahari tak pernah terbenam setelah insiden itu. Di sisi lain, kita kembali ke para pria di tangga. Kini mereka tak lagi memiliki kemudaan mereka, di mana detektif itu sudah sangat tua. Namun Daniel meskipun sudah 50-an masih tetap terlihat segar. Meskipun bertahun-tahun lamanya terjebak di sana, tetapi bisa dikatakan mereka menghadapi waktu dan lika-likunya dengan baik. Beruntung bagi mereka yang masih bernafas setelah insiden itu, sumber daya mereka terisi ulang secara otomatis saat waktu berulang. Segala sesuatu, mulai dari cemilan di Vendo hingga barang-barang Carlos di tas punggungnya, semuanya berlipat ganda hingga menjadi gunungan sampah. Mereka mengatur segalanya dan hidup seolah-olah tangga itu adalah rumah mereka. Lantai 1 berisi semua barang yang berasal dari ransel, buku, spidol merah dan hitam, tumpukan benang, gunting kuku, pemutar MP3, dan headset. Lantai lain memiliki shower darurat terbuat dari botol air. Lalu lantai lain lagi berisi sampah dan botol-botol obat pencernaan. Lantai-lantai lainnya adalah kamar mereka. Di lantai 5, mereka biasanya berkumpul. Di sana juga terpampang tulang belulang Carlos yang ditempel di dinding. Di sisi lain ada tumpukan uang yang terus bertambah. Daniel dan detektif menghabiskan waktu mereka dengan cara berbeda. Daniel suka berolahraga menggunakan tangga untuk jogging, sementara detektif melatih otaknya.
Mereka menghabiskan waktu bersama dan menghilangkan kebosanan dengan bermain-main, misalnya memakai topeng yang terbuat dari uang. Daniel sambil melatih bagian atas tubuhnya, bertanya kepada detektif tentang istri dan anak-anaknya sebelum mereka terjebak, di mana detektif itu mengungkapkan dia sangat merindukan mereka. Kemudian, Daniel mengangkat detektif dan membawanya ke lantai atas, di mana detektif itu menggambar keluarganya dan mengoceh tidak jelas. Di sisi lain kota, situasi di sana sangat berbeda dengan mereka yang tinggal di tangga. Jalan berliku itu dipenuhi dengan barang-barang berantakan, botol alkohol pecah, kantong keripik kentang yang belum dimakan semua, dan mobil yang dihiasi dengan pakaian bekas. Pria dan ibu anak-anak itu tinggal di sana. Setelah 35 tahun lamanya, pria itu kini menjadi gelandangan, bahkan berpenampilan sangat menyedihkan. Sang wanita di sisi lain tak memiliki kata-kata maupun akal sehat. Bahkan saat pria itu bercocok tanam dengannya di mobil untuk kesenangan, dia hanya pasrah dan diam. Anak laki-laki di sisi lain kini menjadi pria yang tenang, tinggal di padang rumput. Berbeda dengan orang tuanya, dia hidup teratur, memiliki tempat tinggal dari baju kerja dan peralatan masak sendiri. Dia membuat makanan dari kaktus dan memiliki pasokan air yang stabil karena waktu terus berulang. Setelah 35 tahun berputar dalam lingkaran waktu, anak laki-laki itu kini memiliki tumpukan inhaler yang menggunung di padang rumput. Kali ini, dia melemparkan satu ke sana, lalu kembali ke tempat tinggalnya. Di sisi lain, pria itu melanjutkan kegiatan hidupnya. Pergi ke pom bensin, mengambil makanan, kemudian bercocok tanam dengan pacarnya, yang bahkan sudah kehilangan jiwanya. Begitulah kegiatannya sehari-hari. Sementara itu, anak laki-laki itu menemukan boneka milik adiknya. Ia segera mengambilnya dan mencari ayah tirinya, di mana dia melihat ayah tirinya bersandar pada mobil dengan minuman di tangan, seperti sengaja menunggunya. Dia mendekatinya tanpa berkata apa-apa, lalu berdiri di depannya, menunggu pria itu berbicara. Pria tua itu berbicara dengan anak laki-lakinya, namun ada sesuatu yang penting yang tak bisa dia ingat. Menyalahkan usia tua, dia berkata, "Begitulah usia kita, Daniel." Pada saat itu juga, detektif yang sedang berbaring dan terus mengulang namanya sendiri, tiba-tiba ikut mengucapkan kata-kata yang sama seperti yang diucapkan pria tua itu. Dalam sekejap wawasan, detektif itu mengulang kata-kata itu pada dirinya sendiri, dan kemudian dia memanggil Daniel. Daniel berteriak protes karena jam di tangannya menunjukkan pukul 3 pagi. Namun, dia tetap turun untuk memeriksa detektif itu. Berbeda dengan pria tua yang tak bisa mengingat apa yang harus dia katakan kepada anak laki-lakinya, detektif itu mengingat segalanya. Dia memberitahu Daniel bahwa dia akan meninggalkan bumi begitu dia mengungkapkannya, atau dia akan mati. Daniel menganggap itu tak masuk akal dan mengira detektif itu sedang halusinasi. Saat itu, detektif meminta Daniel untuk membawanya ke mural di lantai atas. Selain hitungan hari, bagian lain di dinding menampilkan segala hal tentang kehidupan detektif, istrinya, putrinya, dan hari-hari penting yang mereka rayakan. Namun, detektif menyadari bahwa segala sesuatu di ruangan itu tak nyata. Tak ada satupun hal yang nyata tentang identitasnya. "Aku adalah Daniel," dia berteriak sambil mewariskan segala sesuatu di dinding dengan spidol. Dia mengaku bahwa lingkaran waktu terjadi karena dirinya, dan bahwa Carlos adalah korban untuk memulainya. Berulang kali, dia berteriak nama aslinya saat kenangan menguasainya satu persatu. Dia ingat pernah berbicara dengan seorang pria tentang ibunya, Sandra, yang kuburannya sedang digali oleh pria tua itu. Kemudian pria tua itu mengalami gejala aneh dan terbaring di tanah. Di sisi lain, Daniel juga sedang menenangkan detektif itu yang terbaring, di mana detektif itu menceritakan kisah yang lama, kisah yang sama seperti yang pria tua itu ceritakan kepada anak laki-lakinya. Mereka bercerita tentang cerita hidup 35 tahun di danau tanpa malam. Cerita itu terjadi saat pria itu masih berusia 10 tahun. Ia pergi dalam perjalanan sekolah bersama temannya, tapi mereka ketinggalan perahu dayung. Saat itu, seorang instruktur menawarkan untuk membawa mereka dengan rakit bambu. Namun, dia mengalami kecelakaan dan temannya kehilangan nyawanya. Selama 35 tahun berikutnya, dia dan instruktur itu berlayar di danau dalam lingkaran waktu tak berujung, hingga instruktur itu memberitahunya tentang kereta abadi yang dia tinggali 35 tahun sebelum mereka bertemu. Instruktur itu memperingatkannya untuk mencatat namanya, atau dia akan lupa begitu masuk ke dalam mobil patroli polisi. Instruktur itu meninggal tak lama setelah itu, dan kini detektif itu mengingatnya. Pria itu telah memberitahunya hal yang sama untuk mengingat namanya dan mobil patroli yang tak boleh dinaiki. Dia tak mendengarkan, dan sekarang sebagai akibatnya, secara tak sengaja menciptakan lingkaran waktu di tangga.
Dia mengingat semuanya sekarang, dan dia kemudian memberi peringatan yang sama kepada Daniel jika dia tak boleh naik lift. Sebab pada awalnya, seseorang akan menjadi korban yang terjebak dalam lingkaran. Lalu, dia akan menjadi pencipta tanpa disadarinya. Semua yang ada di dalam lingkaran itu adalah realitas alternatif, semesta paralel. Detektif menjelaskan bahwa apapun yang mereka lakukan dalam lingkaran itu mencerminkan keadaan diri sejati mereka di kehidupan nyata. Namun, mereka tak akan pernah bisa hidup dalam kehidupan itu. Mereka harus memilih, mati di dalam lingkaran itu bersama dengan pengetahuan tentangnya, atau melupakan segalanya dan menciptakan lingkaran baru untuk hidup selama 35 tahun lagi. Tak lama kemudian, Daniel pergi meninggalkan detektif yang sudah meninggal tak lama setelah mengucapkan rahasianya. Dia awalnya mencoba mengakhiri hidupnya setelah mengetahui realita ini. Namun dia mengurungkan niatnya, dan dia memilih naik lift dan mengambil identitas baru. Dia berhasil keluar dari lingkaran waktu. Sekarang, dia adalah Carl, seorang pelayan hotel. Sejenak kemudian, sepasang pengantin baru masuk, dan dia mengantar mereka ke kamar mereka dengan menggunakan lift. Di sisi lain, pria itu juga meninggalkan ayahnya yang telah kehilangan nyawa setelah mengungkap rahasianya, dan tiba-tiba ada mobil patroli di sana. Setelah meyakinkan niatnya, ia kemudian memasuki mobil patroli untuk menukar 35 tahun hidupnya dengan menciptakan lingkaran waktu baru. Kembali ke Daniel. Begitu pintu lift terbuka, dia mengantar pengantin itu. Namun sebelum mereka bisa mendekati kamar mereka, Daniel melepaskan seekor lebah. Lebah itu menyengat pengantin pria, dan pada saat itu, ledakan terdengar. Ledakan itu adalah sinyal untuk menciptakan insiden berulang tanpa sepengetahuan mereka. Kali ini, pengantin wanita itu akan terjebak bersamanya, karena pengantin pria akan dikorbankan dalam insiden ini. Dan akhirnya mereka berdua akan menderita penuaan dan kesepian di sana. Dan begitulah film berakhir. Film ini adalah kisah tentang manusia yang terperangkap, bukan hanya dalam ruang, tapi dalam waktu dan pilihan mereka sendiri. Para tokohnya tak benar-benar terjebak karena tempat, melainkan karena kesalahan di masa lalu yang terus mereka ulang. Setiap langkah ke depan selalu membawa mereka kembali ke titik awal, seolah dunia memaksa mereka menghadapi dosa yang belum mereka akui. Disinilah makna ending film ini terungkap. Mereka menua, berubah, dan menderita, sementara dunia di luar tetap sama. Artinya, hukuman mereka bukan kematian, melainkan mengulang hidup tanpa akhir sampai mereka benar-benar memahami kesalahan mereka. Secara filosofis, The Incident berbicara tentang hukuman eksistensial. Waktu tak berjalan untuk memberi mereka kesempatan baru, tapi untuk mengikis ego, amarah, dan pembenaran diri. Mereka dipaksa hidup cukup lama untuk melihat siapa diri mereka sebenarnya. Pesan moral yang bisa kita ambil sangat jelas namun kelam. Kita tak bisa lari dari kesalahan, karena yang paling menyiksa bukan akibatnya, melainkan kesadaran bahwa kita harus hidup dengannya. The Incident mengingatkan kita bahwa neraka tak selalu berupa api dan iblis. Kadang, neraka adalah ruang tanpa akhir yang membuat kita terus mengulang satu pertanyaan. Jika kamu diberi waktu tak terbatas, apakah kamu akan berubah atau tetap menjadi orang yang sama? Lingkaran waktu dalam film ini adalah penjara temporal yang bekerja sebagai hukuman, bukan kecelakaan. Waktu berulang karena mereka berada di ruang yang terpisah dari hukum waktu normal, dan sistem ini hanya bisa terus berjalan jika ada manusia yang mengisinya. Karena itu korban selalu dibutuhkan. Dalam konsep film ini, seseorang hanya bisa keluar jika ada orang lain yang menggantikan posisinya di dalam lingkaran. Di akhir film, manusia dipaksa memilih, tetap terjebak dengan semua pengetahuan, atau keluar tapi melupakan segalanya, bebas tapi secara tak langsung mengorbankan orang lain. Intinya, film ini bukan tentang lolos dari waktu, melainkan tentang apakah kita mau bebas dengan harga penderitaan orang lain. Dan jawabannya pahit. Kebebasan sering tercipta karena ada pihak lain yang dikurung menggantikan kita. Sekian video kali ini, like jika suka dengan videonya, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.